Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Iman rahimani wa rahmatullah jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi kita akan membahas tafsir Al-Qurtubi. Kita awali terlebih dahulu dengan tilawah. Sekarang surah apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق. لا, mimnya jangan ditahan. Mimma khuliqa. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالعجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Satu sekali lagi, ala-ala. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنا جعل في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke surah An-Nisa.
Sekarang ayat yang keberapa? Satu gimana Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يكينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat sebelumnya, jadi surat An-Nisa ayat ke-57 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebohongan orang-orang kepada ahli kitab ini yang mengatakan telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahu, maka Nabi diserupakan. Jadi murid-murid Nabi Isa ini diserupakan seperti Nabi Isa, ya, jadi bingung ketika mereka masuk ke rumah Nabi Isa. Jadi mana yang Nabi Isa ini? Mukanya mirip-mirip semua. Ini salah seorang di antara mereka yang paling muda, ya, Judas Iskariot, itulah yang dibunuh pada saat itu. Sedangkan mereka ketika membunuhnya pun tidak yakin, wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak yakin kalau membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu pernyataan yang tegas, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Nabi Isa ini diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diangkatnya? Ya, yurfa'u ruhuhu wa jasaduhu. Jadi Nabi Isa alaihi salam diangkat, ya, ruhan wa jasadan, tidak ruhnya saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj. Beliau diangkat oleh Allah menuju ke Sidratil Muntaha, itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Tidak ruhnya saja. Yang Nabi Isa alaihi salam berada di sisi Allah Subhanahu wa taala ila yaumin ma. Beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti sampai pada waktu yang ditentukan. Pernah beredar tulisan, ya, di
Buletin Mujahidin perlu diluruskan. Itu dikatakan bahwa Nabi Isa itu masih tinggal di salah satu daerah yang ada di Palestina. Penulis ini keliru dalam melihat dalil. Aina al-awwal wa aina al-akhir? Mana yang duluan dalil itu, mana yang belakangan. Di situ disamakan semua. Sesungguhnya kalau kita membahas Al-Qur'anul Karim, mesti kita melihat mana ayat yang turun lebih dahulu dan mana yang belakangan. Jadi sehingga tidak membingungkan nanti. Karena itu perlu sekali kita mengetahui ma'rifat sababun nuzul, mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat. Demikian juga mengetahui tentang pengetahuan kita tentang Makkiyah wal Madaniyah. Mana ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah dan mana ayat-ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Fa inna ma fil Qur'an laysa hunaka ikhtilaf ma bainahum. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an itu yang berbeda ayat satu dengan yang lain. Justru satu menafsirkan yang lain. Ada ayat-ayat yang dari sisi hukum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya dibacanya masih ada. Ada ayat-ayat yang memang sudah dihapus tetapi hukumnya masih ada. Ada yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala qira'atan wa hukman, hukumnya dihapus, bacanya pun dihapus, kemudian diganti dengan yang lain. Ini mesti harus diketahui sehingga ketika menulis tidak bingung orang membacanya. Jadi yang dimasukkan dengan Nabi Isa berada di Palestina itulah sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa tidak bangkit itu ya, sebagaimana dikatakan oleh orang Nasrani. Setelah dibunuh kemudian dia bangkit lagi gitu ya. Ini pernyataan yang batil, pernyataan yang sangat keliru. Dan Nabi Isa juga tidak lahir pada tanggal 25. Beliau lahir pada musim panas, bukan di bawah pohon cemara, tetapi di bawah pohon kurma, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Maryam. Nanti bisa dibaca kisahnya dengan lengkap sekali. Ada CD yang menarik ya. CD ada 12 CD kurang lebih yang mengisahkan tentang Maryam dan putranya yaitu Isa alaihissalam. Dan ada lagi perkataan yang batil yang ada di sebuah siaran radio yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini punya bapak. Nauzubillah min dzalik. Oh, dia mengatakan demikian berarti telah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa iz qala Isa bin Maryam. Jadi orang yang tidak punya bapak dipanggil, dinisbahkan kepada ibunya. Berkatalah Isa bin Maryam. Jadi mudah-mudahan ini juga didengar oleh orang yang membahas ini sehingga tidak mengacaukan umat. Jadi semuanya nanti jadi keliru semua. Inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa bapak. Demikian juga ada yang lahir tanpa bapak dan juga tanpa ibu, Nabi Adam alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di sisinya. Di mana? Wallahu taala alam. Nanti suatu saat akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya adalah memurnikan tauhid, membebaskan manusia dari kesyirikan, kemudian membunuh Dajjal dan menghancurkan salib-salib yang ada sekarang ini dan juga membunuh babi-babi yang ada. Babi, salib akan dihancurkan semuanya. Kurang lebih beliau hidup setelah itu 40 tahun di dalam riwayat. Pada saat itu dunia ini dipenuhi dengan keadilan di mana-mana. Kaum muslimin pada saat itu fadat amwaluh, mereka banyak memiliki harta. Sampai-sampai ketika bersedekah tidak ada satupun yang menerimanya.
Orang mensedekahkan emasnya, emas batangan yang disedekahkan, tidak ada satupun yang menerima. Di dalam hadis diriwayatkan, la arba lihada, saya tidak memerlukan ini semua. Itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam nanti turun. Nabi Isa bukan Al-Mahdi, Al-Mahdi lain lagi. Karena menurut versi Nasrani, Kristen, Al-Mahdi itu Isa. Kalau menurut versi Syiah, Al-Mahdi itu adalah Al-Baqir, Imam Al-Baqir yang sekarang ini katanya bersembunyi di Sirdab, di sebuah bunker yang ada di Iran, yang sampai saat sekarang ini dijaga oleh orang-orang di sana. Al-Baqir sudah meninggal dunia. Tapi Al-Mahdi versi Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi namanya sama dengan namanya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wa huwa min sulalati, dia dari keturunanku. Min waladil Hasan, dari keturunan Hasan. Kalau Husain ini banyak keturunannya di Iran. Kalau Hasan ini banyak keturunannya di Syria. Jadi intinya Imam Mahdi ini adalah masih keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana munculnya? Di Indonesia, di Malaysia. Bukan di Indonesia, bukan di Malaysia. Tapi beliau ini nanti dibaiat ma bainar ruknaini, dibaiat di antara dua rukun, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Berarti di Makkah Al-Mukarramah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala barrafa'ahu Allah ilaihi ini tegas. Tidak boleh seorang itu ragu-ragu lagi. Jadi yang disalib bukanlah Nabi Isa, tetapi salah seorang dari muridnya. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala Aziz, tidak ada satupun yang mengalahkannya dan tidak ada satupun yang menandinginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki izzah. Karena itu kita minta izzah, kita minta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman kemuliaan itu. Tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Di izzah kemuliaan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan, beramal kebajikan. Insyaallah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala hakiman hakim, sangat bijaksana di dalam memberikan hukum. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukanlah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Sehingga banyak terjadi kekacauan-kekacauan hakim-hakim kita yang ada di dunia ini yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, mesti berhukum sesuai dengan kepentingannya. Yang salah bisa tertawa, yang benar bisa dipenjara katanya. Karena sesuap nasi. Jika nanti disuap kemudian dimenangkanlah perkaranya. Ya. Di dunia ini bisa suap menyuap. Tapi nanti pada saat berada di pengadilan di padang mahsyar, tidak ada satu lagi yang bisa berkelit dari apa yang telah dilakukan di dunia ini. Kata liman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau orang-orang yang senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah, maka dia akan berlaku adil, sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama ahkumu ma asma'. Sesungguhnya aku ini memberikan keputusan sebagaimana yang aku dengar. Karena mungkin di antara kalian ada yang pandai berbicara, sehingga aku menangkan. Apabila seorang di antara kalian mengetahui ternyata keputusanku adalah salah, maka segeralah dia mengembalikan hak-haknya kepada saudaranya. Begitulah Rasulullah SAW mengatakan, innama umirtu bidzawahir la bil bawatin. Rasulullah mengatakan, aku ini diperintahkan untuk menghukumi seseorang yang lahir saja, yang nampak saja. Yang batin, yang tersembunyi adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-159. Wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab, la yu'minun nabi, mereka nanti akan jadi orang-orang ahli kitab ini illa la yu'minan nabi,
kecuali mereka nanti akan beriman kepada Nabi Isa. Bagi mereka-mereka yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun ke dunia ini, nanti mereka akan beriman. Adapun mereka yang tidak beriman, tidak diperkenankan melihat Nabi Isa alaihi salam. Begitu mereka melihat, mati langsung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itulah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sebelum Nabi Isa alaihi salam meninggal dunia, nanti ahli kitab ini itu akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka mengatakan, ternyata selama ini kita tersesat. Kita menyembah salib-salib. Kita mengatakan bahwa Nabi Isa telah terbunuh. Ternyata saat sekarang ini Nabi Isa benci dengan kita dan justru mereka mau menghabisi salib-salib yang ada. Ini membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak terbunuh. Ada lagi sebuah CD, ada jumlahnya kurang lebih 8 CD ya, yang menjelaskan tentang bagaimana Ashabul Kahfi ya. Bagaimana Ashabul Kahfi yang di dalam CD itu juga diceritakan tentang bagaimana pengikut Al-Masihiyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pun pada saat itu diintimidasi. Jadi mereka disiksa, dibunuh ya, sehingga para punggawa kerajaan yang jumlahnya kurang lebih 6 orang ya, itu kemudian melarikan diri karena pada saat itu melawan raja yang raja ini adalah sudah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dilawan, kemudian mereka pun dipenjara. Tapi ketika dipenjara ada salah seorang penjaga penjara ini yang beriman ya, setelah melalui proses sekian lama dia mengikuti perjalanan Ashabul Kahfi ini, kemudian dia masuk Islam dan dialah yang membebaskan. Kemudian Ashabul Kahfi ini melarikan diri dan masuklah ke dalam Gua Angelos. Kemudian mereka di sana kurang lebih 309 tahun. Kita kan sekarang ketika mendengarkan sipulan 3 hari di dalam reruntuhan selamat, 1 bulan di lautan selamat. Kalau kita membaca ini dalam Al-Quran, 309 tahun selamat. Kita kembalikan kepada qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Sesungguhnya Allah adalah berkuasa atas segala sesuatu. Setiap kali kita tidak bisa melakukan apapun, Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Allah lah yang memiliki kekuatan, sehingga kita tidak pesimis dalam menghadapi kehidupan ini. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka-mereka yang ahli kitab ini nanti akan beriman sebelum Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Adapun di antara mereka yang tidak beriman, mereka tidak diperkenankan melihat wajah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika mereka melihat, mereka akan mati langsung. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sehingga nanti pada hari kiamat mereka menjadi saksi bahwa Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan kepada umatnya bahwa Nabi Isa bukanlah menganjurkan untuk menyembahnya dan juga menyembah ibunya. Saat sekarang ini berapa miliar manusia di dunia ini yang menyembah Isa, yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Kemudian ada Ruhul Kudus dan Allah Bapa di surga. Mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa alaihi salam di akhir surah Al-Maidah ya. Allah berdialog dengan Nabi Isa alaihi salam yang cukup panjang ya. Yang pada ayat itu Nabi Isa alaihi salam tertuduh. Nabi Isa alaihi salam tertuduh pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkaulah apakah engkau dan ibumu yang menganjurkan manusia untuk menyembahmu?
Nah, di sini dimulai dari ayat 109 nanti. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua nabi, semua rasul. Kemudian ditanya satu persatu apakah mereka telah menyampaikan kepada umatnya? Sampailah kepada giliran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Apa engkau wahai Isa yang menganjurkan kepada manusia menyembah engkau dan ibumu? Wa iz qala Allah ya Isa wahai Isa, wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas, apakah kamu mengatakan kepada manusia ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummi ilahaini, dan ibuku sebagai Tuhan, min dunillahi. Qala subhana kama yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau aku mengatakan seperti itu, engkau lebih tahu apa yang aku lakukan. Ma qultu lahum illa ma amartani. Wahai Tuhan, aku tidak pernah menganjurkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah sebagai Tuhanmu. Itu yang aku katakan, ya Allah. Seketika engkau telah mewafatkan kami, engkau lah yang menjadi saksi kami. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, jika engkau ingin mengazab mereka, mereka yang menyembah aku dan menyekutukanmu, ya Allah, sesungguhnya itulah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ingin mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau lah maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah perkataan Nabi Isa alaihissalam pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan pada hari kiamat nanti. Nabi ditanya bagaimana dengan kita gitu. Taib ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi dapat disimpulkan bahasan kita pada pagi hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membeberkan kepada kita semuanya, menjelaskan dengan tegas bahwa Nabi Isa alaihissalam sampai saat sekarang ini masih hidup. Bagaimana hidupnya, wallahu ta'ala alam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas jangan sampai kita mengikuti kepercayaan-kepercayaan kaum Yahudi dan Nasrani, khususnya kaum Nasrani yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam disalib dia. Nabi Isa alaihissalam kemudian dibunuh. Beliau tidak dibunuh, beliau ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat sekarang ini, dan nanti akan diturunkan di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan akan memerintah dunia ini kurang lebih 40 tahun, dan beliau nanti akan meninggal dunia di Madinah dan beliau dimakamkan dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ini yang dapat sampaikan. Hal min soalin, ada pertanyaan? Ya, seorang murid Nabi Isa yang berkhianat. Jadi yang dibunuh ini adalah yang berkhianat itu, karena beliaulah yang memberitahukan di mana Nabi Isa berada. Pada saat itu sudah orang-orang Yahudi kejam. Jangan sampai kita coba-coba membuka hubungan diplomasi dengan mereka. Jadi karena mereka masih sampai saat sekarang ini mengatakan bahwa nahnu sya'bullahil mukhtar, kamilah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kasih Allah. Sehingga mereka mengatakan semua manusia yang ada di dunia ini budak bagi kita. Jangan sampai kita coba-coba bekerja sama dengan mereka. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka akan melibas siapapun yang bekerja sama dengannya, karena mereka menganggap bahwa dialah yang paling mulia sampai saat sekarang. Jadi ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
ada salah seorang di antara muridnya yang ya biasa. Setiap saat juga ada yang seperti itu. Jadi setiap nabi ada ansornya, ada pengikut yang setia, ada juga yang memusuhinya. Itu ada. Baik dari kalangan dekat maupun dari kalangan luar, itu ada. Demikian juga para dai seperti itu. Ada orang-orang yang senang, ada juga tidak senang. Itu hal yang biasa. Bagaimana menyikapi itu semuanya, sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ingin berbuat apapun kepada para penjuru-penjuru kebenaran, nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang mengadilinya. Jadi memang disebutkan bahwa salah satu dari muridnya Nabi Isa alaihissalam ini, beliaulah yang memberitahukan di mana tempatnya Nabi Isa. Karena pada saat itu diisukan Nabi Isa alaihissalam akan menjadi raja, pada saat itu akan menjadi raja, dan raja pada saat itu marah, kemudian menyuruh kepada pengikut-pengikutnya, pada tentaranya untuk mencari di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Karena memang pada saat itu sudah keadaannya sangat sulit ya. Karena mereka menganggap bahwa mereka lah yang berhak untuk menguasai Baitul Maqdis. Mereka yang berhak untuk menguasai, yang lain enggak boleh. Dan mereka yang berhak untuk mengatur, mengubah isi kitab Taurat dan juga isi kitab Injil pada saat itu. Sehingga Nabi Isa alaihissalam berdakwah di salah satu tempat, kemudian ada salah seorang di antara mereka yang memberitahukan nanti pada jam sekian dia kumpul di sana. Termasuk dia juga ikut hadir di situ. Akhirnya dialah yang dibunuh karena dia yang Allah Subhanahu wa taala surpakan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni istimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.